Bersama guru olahraga. Penjas. Guru Penjas Matan Timali. Pinembani. Martin. Ini guru Penjas Matan Timali, Pak. Didapat di Pinembani kemarin. Fajril, dan tanganmu lagi Fajril. Ambil video aku juga. Bersana ya. Ini bukan kaleng-kaleng Pak Perio. Pinembani tebus. Wah, kita sambung ini. Live kok itu? Tidak. Tidak ada jaringan barangkali. Ada jaringan kan? Ada jaringan. Saya pakai satelit.
Ya. Ambil kanan, ambil kanan. Ambil ke miring. Hmm? Ambil kanan. Boleh. Gus, bantu lu nih. Tahan belakangnya. Pantainya Pak Buang, Gus. Iya. Masih ada orang juga. Sini. Oh, Pelan-pelan saja. Ya, rem saja, Mas. sarem ini. Rem saja, Mas. Biasa dorong. Lepas lagi sedikit. Sarem belakang. Boleh sudah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari pagi, tua muda semua lari pagi, dan sangat digemari lari pagi. Memang baik sekali lari pagi.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kemudian ada satu hal lagi yang harus saya agak sedikit ingatkan kepada teman-teman di desa mengenai pembayaran pajak bumi bangunan. Pembayaran pajak bumi bangunan ini kita tidak dituntut satu hari 10.000. Kalau saya lihat dia punya ini cuma rata-rata 10.000 per tahun. Banyaknya pajak yang atas kurang lebih taruhlah karena dia punya kebun banyak ya taruhlah 20 atau 30.000 buat yang punya kebun banyak ya. Tapi kan ini diratakan 10.000 dengan harga coklat 20.000 berarti cuma setengah. Kalau saya kepala desa saya yang bayar PBB berarti saya punya tanah. Saya siap jual itu, saya jual jam keberatan karena saya punya tanah. Karena sebagai warga negara ini mematuhi peraturan yang ada, apa yang kita berikan kepada negara dan apa yang negara berikan kepada kita. Negara sudah memberikan kepada kita dalam bentuk alokasi dana desa, bahkan pembangunan jalan tanpa melalui dana desa. 3 bulan sebagai kepala bidang dan BPHTB, sebelumnya saya bertugas sebagai Kasubag Penyusunan Program di Sekretariat Daerah. Ada tanda tanya besar bagi saya ketika saya melihat realisasi tahun kemarin. Kenapa kemudian ternyata ada kecamatan yang 0%. Kemudian kemarin hasil audit dari BPK juga mempertanyakan itu. Ini kecamatan ini 0%, apa persoalannya? Dasar berpikir itulah kemudian saya hari ini membawa teman-teman saya untuk kemudian ke sini bertatap muka dengan bapak-bapak semua. Ini kami datang, kalaupun memang kendala yang kami sadari di Kecamatan Tinimari ini kami belum punya petugas lapangan yang kemudian bisa secara intens berkomunikasi dengan para kepala desa maupun petugas pemungut. Kami akan mengupayakan untuk tahun depan, tahun 2024, sehingga beliau menjanjikan mungkin dalam 1 minggu ini beliau akan ke Donggala untuk membawa skor itu. Sebenarnya kami hadir di sini kalau memang ada yang mau di store bisa juga kami terima. Tinimban ini sebenarnya belum layak untuk membayar PBB. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang 28 tahun 2009 itu PBB itu adalah pajak atas bumi. Bumi itu tanah. Bumi, tanah dan bangunan yang dimiliki. Yang pertama dimiliki. Ya. Kedua dikuasai. Ini yang tidak punya surat yang dikuasai ini. Kemudian yang ketiga yang menerima manfaat. Ya. Siapa tahu dikasih sewa, berarti yang sewa itu yang bayar. Jadi tidak harus punya sertifikat baru bayar pajak, tidak harus. Jadi itu pun rata-rata untuk Tinimban ini yang kena pajak baru tanahnya, Pak. Bisa kita sudah cek 1-2 saja yang kena bangunan. Karena ini kita masih pakai data lama tahun 94. Data dari pajak Pratama. Kami belum ada perbaikan data. Mungkin dari tahun depan setelah ada sistem baru, seperti saya informasikan tadi sudah ada alokasi dari Pak Bupati untuk bagaimana pengembangan sistem di akhir tahun ini. Jadi kemungkinan besar untuk mulai tahun depan kami akan mengadakan pendataan ulang per kecamatan. Sehingga nanti kekhawatiran bapak-bapak semua double objek atau objek yang tidak ada atau mungkin orangnya di luar dan ternyata tidak punya lokasi. Kalau orangnya di luar tapi ada lokasi, ya, dia harus masuk. Tapi kalau memang dia di luar tinggal tapi tidak punya lokasi juga, ya itu pasti kita hapus. Jadi saya butuh kerjasama dari bapak semua, para kepala desa untuk bagaimana kemarin mengecek ulang, Pak. Tolong dicek dan dibuat laporannya supaya nanti kita tidak lanjuti. Sudah banyak yang masuk ini, Pak, untuk perbaikan data kita tidak lanjuti. Kalau memang berat kita bayar, tadi keluhannya Pak Desa Kamal Bumakan ini, masuk kita bayar orang yang tidak jelas, kan rugi. Silakan dirasionalkan, bayar yang rasional. Kalau yang tidak rasional, buat catatannya kita hapus tahun depan dan kemungkinan besar untuk perhitungan piutang ke depan ini akan kita hapuskan semua. Jadi jangan kemudian jadi beban, gara-gara itu kemudian tidak membayar, jangan juga. Yang memang ada orangnya tolong dibayar, masyarakatnya, kalau nggak dibayar. Kemudian terkait dengan usul penghapusan, kalau bisa Pak Desa antar langsung lah ke kantor Badan Pendapatan. Saya antar langsung tuh dihapus. Sama siapa, Pak? Saya antar langsung. Ya. Siapa orang ini bisa? Ini apa namanya? Yang kecil-kecil begini ini, saya antar ini. Bos, tolong buka internet kita, hapus itu. Yeah. Oh iya. Zaman waktu itu Opa. Siapa namanya saya tahu, yang penting dipanggil Opa, di keuangan saja.
Sofian. Kabit Perbendaharaan. Sudah dua selesai bayar. Yang pakai secer uangnya Bapak dia sekarang. Kepala Bidang Perbendaharaan. Sekarang ini muncul lagi begitu. Ya. Nanti kita perbaiki Pak, tapi tolong dikerja kembali, dilihat kembali kalau memang apa yang memang tidak ada di sini. Karena nanti kami juga petugas dari kami akan ke sini untuk cek ulang. Termasuk mengukur luasan apa semua kita akan turun ke sini Pak. Nah, tetapi yang bayar cuma persoalannya minimal pengurusan SKPD itu ada surat peronas. Itu maksud saya. Oh kalau prona Supaya Pak. tidak dibayar masyarakat Ya. saya taruhlah. Kalau untuk prona kewenangannya di pertanahan. Silakan bersurat Pak mengusul dari desa ke kecamatan, camat usul ke BPN. Itu berputar-putar. Iya kalau sudah kan sekarang ada sertifikat PTSL Pak. Nah, ada itu. PTSL itu program presiden. Tapi ini saya hanya menyampaikan informasi, bukan tanggung jawab kami sebagai atau fungsi kami. PTSL itu persertifikat tanah sistem lengkap. Jadi kalau dia turun di satu desa, semua itu harus disertifikat, tidak bisa ada yang lewat. Kalau prona kan dipilih-pilih. Tapi kalau PTSL tidak bisa ada objek yang lewat. Dan ini sementara berlangsung Pak, jalan terus. Mudah-mudahan nanti ke berikutnya, makanya tolong komunikasi dengan Pak Camat supaya berhubungan dengan BPN. Karena sekarang ada PTSL, program 1 juta sertifikat dari Pak Jokowi itu bisa ditangkap cepat Pak. Supaya ada prioritas, maksudnya masyarakat di sini punya status hukum yang jelas terhadap kepemilikan tanah. Kemudian selanjutnya untuk sosialisasi Pak, kami mohon maaf ya kalau baru kesempatan ini kami turun, tapi apa yang menjadi masukan Bapak ini akan kami laporkan kepada pimpinan karena ini terkait dengan kebijakan. Mudah-mudahan kami bisa diberikan perintah untuk bisa kemudian melakukan sosialisasi khusus untuk di Pinembali. Karena kalau saya melihat persoalannya bukan di kepala desanya, tapi pemahaman masyarakat terkait dengan PBB ini. Karena kalau anggapan tadi dana desa atau ADD yang pakai bayar, wah resikonya di kepala desa itu, bukan di masyarakatnya. Ini masukan bagi kami, Pak. Terima kasih Pak. Kemudian dari Sekdes tadi, saya kira sama persoalannya, masalah subjek pajak yang tidak bertempat tinggal. Tapi sepanjang yang bersangkutan punya tanah di sini Pak, jangan dikasih keluar, kecuali memang tidak ada kepemilikannya di sini. Tidak ada ya. Nah, kalau begitu buat catatannya Pak ya. Kami menunggu pokoknya 5 hari kerja sampai sore, sampai jam 9 kita pulang baru jam 5 baru pulang dari kantor. Karena ada perbaikan data, apalagi sekarang ini mengejar target penyetoran. Teman-teman biasa di sistem itu begadang sampai malam karena orang dari desa datang harus segera dicetak pelunasannya. Jadi kalau memang ada kesempatan dalam waktu dekat Pak, mohon sekali kepala desa, kalau sudah ada dana untuk pembayaran PBB untuk segera bisa menghubungi kami. Ya Pak. Yang kata 1.500.000. Nggak apa-apa dicicil, yang sampai lewat Oktober Pak. Masalah. Yang sampai 31 Oktober dilewat lagi itu. Itu anak kita. Karena sebagai gambaran bagi hasil pajak daerah untuk kepala desa ini sebenarnya lebih besar daripada PBB Pak. Bagi hasil pajak per desa itu 9 juta lebih. Kalau dihitung dengan pokok pajak sebenarnya lebih besar bagi hasil yang diterima oleh desa dibanding dengan pajak yang harus mereka store. Dan ini sebenarnya kita mendapat dampak atau imbas keuntungan dari galian C dan sebagainya. Yang itu yang kita terima. Sebenarnya kalau PBB, kalau kita punya target besar tentu akan bertambah dan mungkin bisa 10 juta, 12 juta itu bagi hasil. Ini jadi pajak itu sistemnya dari kita untuk kita. Dia masuk akan keluar lagi. Keluarnya menjadi bagi hasil, menjadi proyek pembangunan atau mengenai insentif-insentif yang lain. Jadi memang kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang baru ini segera mengenjot bagaimana peningkatan PAD. Kalau PAD semakin besar tentu bagi hasil ke desa juga semakin besar. Jadi ini kerjasama simbiosis mutualisme. Kami menguntungkan antara G&G dan antara pemerintah dengan pemerintah. Tidak ada yang dirugikan Pak. Tinggal bagaimana kita memberikan pendekatan kepada masyarakat. Itu saja mungkin. Terima kasih.
Ya. Oh. Hai guys, kita lagi di atas gunung bersama. Halo, apa kabar? Halo, hai semuanya. Kesuai binian. Halo, pertama guru olahraga Pinembani, guru penjas, Patani. Patani. Halo, apa kabar? Apa kabar? Halo, apa kabar? Kabar. Ya. Kapan ke Pinembani, Pak? Apa kabar? Kapan ikut Pinembani? Ada salam dari Pinembani, Pak. Ya. Dari kantor camat. Ajaib Vario bisa naik ke Gunung Pinembani. Ajaib. Sahil. Ajaib. Lo foto. Ke video. Foto. Video.